underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri BUMN Erick Thohir menolak dengan tegas untuk membubarkan perusahaan plat merah dan menggantinya menjadi koperasi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kemarin itu memang ada isu ya, ada wacana dari kita nggak usah ngomong siapa ya, itu menyebutkan bahwa mestinya BUMN itu harus diganti menjadi koperasi. Nah, dengan alasan kalau koperasi itu kan menjadi ya milik rakyat gitu kan, ya milik anggota-anggota. Jadi koperasi itu kan semacam usaha bersama yang didirikan oleh kelompok orang tertentu, ya satu kelompok orang, di mana kelompok-kelompok orang tersebut ikut memberi modal dan ikut mengusahakan koperasi ini agar supaya maju, dan setelah itu hasil usaha koperasi ini dibagikan kembali kepada kelompok anggota dari koperasi itu sendiri ya. Ini memang ide koperasi itu kan bagus ya. Tapi setelah Indonesia merdeka 70 tahun ini pertanyaannya adalah apakah ada koperasi yang berjalan dengan mulus yang mensejahterakan semua orang di Indonesia ini? Ya, pasti ada satu atau dua ya. Tetapi bayangin kalau Indonesia demikian besarnya ini, ada berapa banyak koperasi dan berapa yang sukses seperti yang diharapkan itu? Kan belum banyak. Ya, jadi sudah 70 tahun usaha koperasi ini sepertinya nggak bisa diterapkan kalau untuk usaha yang gede-gede. Ya, seperti misalnya Pertamina, itu BUMN kan, nah, nanti menjadi koperasi Pertamina, susah. Jadi begitu, nggak cuman Pertamina, misalnya sekarang perusahaan daerah air minum, itu dijadikan koperasi. Ya, ini juga nggak bisa. Betul. Ya, jadi akan menjadi repot ya. Jadi sistem untuk ekonomi supaya berputar dengan bagus, supaya menggelembung seperti bola salju, itu memang harus yang namanya perusahaan. Ya, karena kalau sistemnya koperasi itu menjadi susah. Ya, koperasi itu biasanya anggotanya kan banyak. Ya, untuk mengambil keputusan macam-macam juga kepalanya banyak. Ya, jadi akan sulit bergerak untuk leluasa. Ya, paling leluasa memang adalah perusahaan. Ya, karena kalau sudah dalam semacam perusahaan, maka pengelolanya yang dinamakan direktur atau pengawasnya yang dinamakan komisaris itu mempunyai value yang sama. Ya, bahwa tugasnya sebuah perusahaan itu kan salah satunya adalah untuk mendapat untung. Ya, kalau sudah dapat untung dibagikan kepada pemegang sahamnya. Lah kalau BUMN pemegang sahamnya kan pemerintah. Maka keuntungan itu diberikan kepada pemerintah sebagai setoran dividen, di mana hasil dari keuntungan itu adalah untuk menjalankan roda pemerintahan di dalam melayani masyarakat. Nah, sekarang contoh, kalau koperasi yang berhasil di Indonesia itu apa? Yang selama ini kita dengar, itu koperasi simpan pinjam. Ya, koperasi simpan pinjam yang ternyata belakangan ini 3 tahun yang lalu sampai sekarang urusannya belum beres. Itu ternyata dimanipulir oleh pengurusnya. Simpan pinjam itu menjadi geraknya itu seperti bank yang tidak resmi. Maka di sana terjadilah manipulasi atau penyalahgunaan investasi dan sebagainya, sehingga banyak yang dirugikan. Sampai hari ini adalah yang namanya koperasi simpan pinjam macam-macam ya. Itu yang sampai hari ini nggak beres. Ya, ada yang koperasinya Hansen, ada koperasinya Sejahtera Bersama, ada koperasi siapa lagi dah itu ya banyak ya. Yang sampai hari ini ternyata nasabah-nasabahnya itu terkatung-katung. Ada inti dana juga ya, seperti itu. Nah, ini gimana? Ya, jadi memang betul nggak bisa ya perusahaan BUMN untuk dijadikan koperasi. Itu nggak bisa. Ya, jadi ini tidak boleh. Ya, jadi kalau ini sampai terjadi seperti itu,
ya nanti tujuan dari perusahaan BUMN itu untuk mensejahterakan rakyat itu ya nggak bisa. Ya, jadi tugas dari BUMN itu satu. Kalau perusahaan itu adalah yang melayani kepentingan publik, maka di samping dia tuh harus mencari keuntungan untuk sebagai perusahaan, dia harus bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap publik. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan BUMN itu adalah menangani perusahaan menangani yang perusahaan swasta akan sulit kalau bergerak dalam bidang itu. Ya, misalnya PLN itu BUMN, ya, perusahaan listrik negara. Itu kalau diserahkan swasta dan digarap seluruh Indonesia, ya itu terus terang memang belum mampu. Ya, maka harus BUMN, tapi ya bukan koperasi. Ya, kalau koperasinya PLN ya itu boleh unit-unitnya, misalnya ada satu kota itu ada cabangnya PLN kan, pasti ada. Lah mungkin karyawannya sana itu membentuk koperasi, itu udah wajar. Ya, sudah wajar lah. Ya, koperasi dalam bentuk misalnya pengadaan barang-barang keperluan mereka agar supaya bisa lebih murah. Ya, di mana orang kalau mau beli rokok, beli macam-macam di koperasinya itu masih bisa. Ya, tetapi kalau sudah dalam skup yang besar seperti ini, ya janganlah ya. Sepertinya kalau koperasi sekarang di Indonesia ini memang masih baik ya. Koperasi adalah baik sebagai sebuah wacana, tapi di dalam pelaksanaannya akan sulit sekali ya. Bahkan sering-sering malah banyak koperasi itu yang menjadi semacam perusahaan yang monopoli, di mana anggota-anggotanya dalam sebuah lembaga itu tidak diperkenankan untuk berjualan atau membeli barang dari pihak lain, diharuskan di dalam koperasi itu sendiri, di mana harga atau pelayanan dari koperasi itu sendiri kalah bersaing dengan yang ada di luar. Nah, ini kan terus terang kan bikin kecewa. Ya. Jadi ide bahwa BUMN itu harus dijadikan koperasi, lah ini ya memang cepat-cepat itu nggak boleh diperkembangkan lagi, agar supaya jangan di masyarakat itu terjadi perdebatan yang tidak perlu. Jadi biarkanlah seperti sekarang aja, karena BUMN sekarang ini sudah bagus diketimbang BUMN di waktu-waktu yang lalu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.